Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Eka Trisnawati. Di video kali ini masih membahas tentang peluang kejadian untuk bahasan peluang suatu kejadian. Tokoh penemu dari peluang kejadian yang pertama adalah Blaise Pascal. Dia menemukan teori peluang pada abad ke-17. Kemudian dikembangkan lagi oleh penemu yang kedua, yaitu Pierre de Fermat pada abad ke-18. Peluang kejadian definisinya adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A, dan NS adalah banyaknya ruang sampel. PA bernilai antara 0 dan 1. PA sama dengan 0 artinya kejadian mustahil terjadi. PA sama dengan 1 artinya kejadian pasti terjadi. Untuk contoh soal yang pertama, berapa peluang munculnya mata dadu ganjil pada satu kali pelemparan sebuah dadu? Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sebuah dadu itu mempunyai ruang sampel 1 sampai 6. Jadi di sini ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS-nya sama dengan 6. Kejadian A sesuai dengan yang ditanyakan di soal, yaitu kejadian munculnya mata dadu ganjil. Sehingga A di sini dari 1 sampai 6 yang ganjil itu 1, 3, dan 5. Sehingga NA-nya sama dengan 3. Masukkan ke dalam rumus PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi 3, NS-nya 6. Jadi 3 per 6 diperkecil, dibagi 3 masing-masing, sehingga menjadi 1 per 2. Jadi peluang munculnya mata dadu ganjil adalah 1 per 2. Contoh soal yang berikutnya, dari seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu. Berapa peluang terambilnya kartu as? Penyelesaiannya, kartu as dari seperangkat kartu bridge itu ada 4. Yaitu as untuk as keriting, as kop, as love, sama as wajik. Jadi di sini semuanya ada 4 kartu atau NA-nya sama dengan 4. Seperangkat kartu bridge, kalau kita perhatikan di sini, ini ada 52. Jadi NS-nya sama dengan 52. Kita masukkan ke rumus PA sama dengan NA per NS. NA-nya kita ganti 4, NS-nya 52, jadi 4 per 52. Diperkecil dibagi 4 masing-masing, atas dengan yang bawah, sehingga di sini hasilnya 1 per 13. Jadi peluang terambilnya kartu as adalah 1 per 13. Selanjutnya kita bahas frekuensi harapan. Frekuensi harapan definisinya adalah peluang dari hasil percobaan dikalikan dengan banyaknya percobaan. Rumusnya adalah FHA sama dengan PA dikali N. FHA artinya frekuensi harapan munculnya kejadian A, PA artinya peluang kejadian A, dan N banyaknya percobaan. Contoh soalnya, sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 500 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya sisi angka? Penyelesaiannya di sini dapat kita lihat di soal. Yang diketahuinya percobaannya adalah uang logam. Sebuah uang logam. Sebuah uang logam itu mempunyai 2 sisi. Yang pertama bertuliskan angka, kita sebut A. Kemudian ada gambar Garuda, kita sebut G atau gambar. Sehingga ruang sampelnya di sini ada 2, A dan G, sehingga NS-nya sama dengan 2. Kejadian yang ditanyakan yaitu kejadian munculnya sisi angka. Di sini yang sisi angka cuman A saja, sehingga NA-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus PA sama dengan NA per NS. NA-nya kita ganti dengan 1, NS-nya 2, jadi 1 per 2. Kemudian kita cari frekuensinya dengan rumus PA dikali N. PA-nya tadi adalah 1 per 2, dan
uang logam dilempar sebanyak 500 kali. Jadi percobaannya di sini 500 kali. Setengah dikali 500 kali atau 500 dibagi 2 hasilnya 250 kali. Jadi frekuensi harapan munculnya sisi angka adalah 250 kali. Selanjutnya kita bahas tentang peluang komplement suatu kejadian. Definisinya, jika peluang suatu kejadian A kita sebut PA, maka peluang komplement dari kejadian A kita sebut PA pangkat C atau PA aksen. Rumusnya adalah PA pangkat C atau peluang komplement sama dengan 1 dikurang PA. PA pangkat C itu adalah peluang komplement kejadian A, PA adalah peluang kejadian A, dan untuk contoh soalnya, di sini peluang kita diterima bekerja di perusahaan Makmur Jaya adalah 0,45. Berapakah peluang kita tidak diterima bekerja di perusahaan Makmur Jaya? Di sini dapat kita artikan bahwa yang diketahuinya adalah diterima dan yang ditanyakannya tidak diterima. Maka ini bisa kita artikan mencari peluang komplement suatu kejadian. Dan penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama, tadi diketahui bahwa peluang dari diterima bekerja atau kita sebut PA yaitu 0,45. Kemudian kita cari komplemennya. Jadi PA pangkat C sama dengan 1 kurang PA. Kita ganti PA-nya jadi 0,45. Jadi 1 dikurang 0,45. Sehingga hasilnya 0,55. Jadi peluang kita tidak diterima bekerja di perusahaan Makmur Jaya adalah 0,55. Demikian video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share jika kira-kira video ini bermanfaat buat kalian. Dan silahkan dicoba latihan soalnya dari 1 sampai 3. Boleh kalian komentar di kolom komentar video ini untuk jawaban atau ada materi yang kurang dipahami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.